Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17. Nah, itu aktif di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing, ODT, dan scalping jika market mendukung, Mas Bro bisa gabung aja. Kontak saya ada di deskripsi guys ya, donasi hanya 100.000, langsung kontak aja karena pendaftaran ini ditutup akhir Desember 2022. Nah, ini aktifnya grup adalah bulan Januari, guys. Nah, ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS. Kalau misal Mas Bro masih belum paham, Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah, lihat dulu itu video di atas. Oke, kita lanjut ke videonya, Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan jawab sebuah pertanyaan ya. Izin tanya Bang, saham IPO bisa di hold berapa lama? Soalnya sering lupa jual waktu penjatahan saham, pas dibuka udah HRB. Nah, untuk jawab pertanyaan ini saya akan ngasih, bisa dibilang ini adalah pengalaman saya saat ikut IPO. Betul guys ya. Jadi kita mulai aja ya. Saat kita ikut IPO, ya saat saya ikut IPO, sebenarnya saya nggak berpikir terlalu jauh kapan saham ini mau dijual gitu. Saat saya beli IPO itu saya nggak berpikir mau dijual ke berapa, itu saya nggak mikir sebenarnya. Kenapa? Karena sebagian besar IPO saya itu pakai MNC. Kalau pakai MNC itu ada namanya fitur trailing stop man. Jadi seperti ini ya, saya akan jelasin sedikit. Fitur MNC, trailing stopnya MNC ya. Dulu pernah saya buat ya. Seperti ini guys. Jadi waktu itu saya pengalaman yaitu ikut IPO dari MKTR. Nah, kita lihat MKTR di sini. Ini closingnya bisa dibilang merah ya. Jadi MKTR ini sebenarnya nggak merah sih, cuman udah naik terus turun. Kalau kita lihat MKTR di sini itu IPO-nya itu di harga 120 dan waktu di listing di hari pertama itu closing di 130. Tapi dia sempat open di 150. Jadi istilahnya kalau saya itu gini ya, kalau ikut IPO ya, kalau saham itu kurang menarik ya, misalnya saham itu menurut analisa saya itu jelek gitu ya, wah ini pasti nggak arah nih, pasti berat gitu ya. Nah, saya malah belinya pakai sekuritas yang kenceng kayak MNC, IPOT seperti itu guys. Tapi kebanyakan saya pakai MNC sih. Kalau IPOT saya juga buat swing doang. Pakai MNC saya beli itu. Tapi kalau saham IPO yang menarik dan diperkirakan akan arah berjilid-jilid itu saya belinya pakai hampir semua sekuritas. Nah, saya itu punya banyak sekuritas dan pakai beberapa nama, ya nama keluarga saya seperti itu. Jadi saya itu belinya itu di banyak sekuritas kalau IPO itu menarik. Jadi ini beli, ini Stockbit beli, BQ beli, IPOT beli, MNC beli gitu ya. Terus MK beli, ya saya beli semua tuh ke 6 sekuritasnya. Kalau IPO-nya itu menarik. Tapi dalam kasus ini MKTR nggak menarik menurut saya. Jadi saya hanya beli pakai MNC. Jadi waktu itu saya dapat jatah itu sekitar berapa ya? 500 lah, hampir 500 slot lah. Ini saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh 500 slot di sini, guys. Nah, MKTR. Nah, di sini ada fitur namanya fitur trailing stop berdasarkan persentase. Ini keren banget, guys. Jarang ada loh yang kayak gini. Dan menurut saya sih fitur trailing stopnya MNC itu yang paling bagus. Yang paling bagus yang pernah saya coba. Saya ada YP, BQ, IPOT, MNC, dan lain-lain. Yang belum saya coba itu kayak BK, KZ yang sekuritas luar negeri, dan MG itu saya belum pernah coba ya. Tapi yang lain saya udah coba semua, dan yang paling bagus MNC. Dia itu sering nyantol guys, sering nyantol. Kalau yang Stockbit, Ajaib itu suka lolos, yang lain-lain itu suka kadang-kadang lolos. Kalau MNC itu biasanya hampir 90% tuh nyantol gitu ya, trailing stopnya. Jadi saking kencengnya servernya. Nah, kita akan jelasin gini loh caranya. Nah, misalnya Mas Bro dapat IPO MKTR gitu ya. Dan menurut analisa kita, MKTR itu nggak menarik. Oke Mas Bro, kita langsung baca aja. Gini loh cara bacanya dari fitur trailing stopnya MNC. Jadi gini, MKTR ya, saat saham itu turun 5% dari harga tertinggi, itu akan langsung kejual. Nah, Mas Bro tinggal di setting aja tanggalnya ya, jangan lupa ya. Sebelum Mas Bro confirm, itu Mas Bro cek tanggalnya hari ini atau enggak. Mas Bro bisa setting ini sampai 1 bulan ke depan. Nah, jadi baca seperti itu. Jadi saat MKTR itu naik atau open atas, dan dia turun 5% dari harga tertinggi, itu akan otomatis kejual. Jadi kalau di kasus MKTR ini kejual di harga berapa? Nah, di sini 150 ya high-nya, tingginya di sini. Nah, tinggal dikurangi aja, guys.
150 dikurangi 5%. Nah, dia akan kejual di harga 142 dan atau 143. Nah, di antara 142 dan 143 itu akan kejual di sini, guys. Nah, di sini. Masih lumayan kan? Ya. 142 itu di sini, guys. Nah, kalau pakai MNC nggak usah panteng-panteng. Nggak usah panteng-panteng, tinggal di setting awal tinggal tidur. Nanti dia akan kejual otomatis. Seperti itu ya di MKTR ini. Jadi kejual di 142 atau 143 ya, daripada di bawah turun ke 130. IPO-nya di 120 kan cuannya lebih sedikit. Nah, bener ya, tapi habis itu MKTR ini cenderung turun ya, walaupun di tanggal 14 dia naik lagi. Tapi ya kita selamat lah di awal IPO. Seperti itu guys ya. Nah, itu biasanya saya lakuin itu kalau di IPO-IPO yang menurut saya sih kurang menarik dan kelihatannya agak berat gitu, saya malah belinya pakai MNC ini. Biar ada trailing stopnya dan kalau nggak bisa manteng juga dia akan kejual otomatis. Nah, bagi teman-teman mau gabung mau buka Sekuras MNC, nanti Mas Pur bisa kontak aja saya di deskripsi ya. Nah, itu yang pertama guys ya. Jadi kalau ditanya, oh ya satu lagi ya, dan ini persentase ini bisa disetting, bisa diganti berapa persen terserah, 1%, 2%, 3%, 5%, sampai 10% terserah Mas Bro. Mau disetting penurunan dari harga tertingginya tuh berapa, disetting aja sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Dan kalau kita jawab di sini, di hold berapa lama? Ada ciri kedua ya. Misalnya Mas Bro itu nggak pakai sekuritas MNC nih, ya nggak ada trailing stopnya. Ada cara kedua ya, yang membuat kita itu bisa istilahnya itu mempertimbangkan saham IPO ini mau dijual atau enggak. Syaratnya itu adalah gini guys, dari harga IPO. Mas Pur harus tahu harga IPO dari MKTR itu berapa, atau harga IPO dari saham IPO-nya temennya ikut teman-teman itu berapa. Kalau di MKTR ini saham IPO-nya itu dananya ya, dana yang terkumpul itu adalah 300 miliar. 300 miliar. Nah, jadi gini, saat kalau misalnya kita itu ikut IPO kan di sini kan jalan nih guys. Nah, gitu ya di sini ya. Nah, Mas Pur perhatikan filenya. File di sini file. Nah, ini file itu adalah jumlah yang ditransaksikan ya. Ini pakai duit bisa atau pakai lot juga bisa. Pakai lot juga bisa. Jadi kalau pakai lot, Mas Bro yang ditawarkan ini berapa lot gitu ya. Nah, nih total saham penawaran. Nah, ini berarti sekitar 2,5 juta lot. Nah, Mas Bro itu aja. Tapi saya lebih ke duit. Kalau saya lebih ke duit. Pakai lot bisa, tapi saya lebih ke duit. Nah, duitnya itu adalah 300 miliar. Nah, kalau saya biasanya ya saat transaksi saham tersebut itu udah lebih dari 20% ya, lebih dari 20% dari total dana. Nah, berarti 20%-nya itu berapa? Berarti sekitar 60 miliar ya. 60 miliar ya. Jadi kalau transaksi di sini itu sekitar 60 miliar, 50 60 miliar, ya udah saya jual aja. Misalnya saya pakai stock bid, nggak pakai trailing stop, loh kok transaksinya udah gede banget, udah nyampe 50-60 miliar. Nah, itu saya jual aja. Biasanya kalau udah filenya udah gede kayak gitu, UE-nya udah ikut distribusi. Tapi beda lagi kalau kasus seperti ini. Misalnya kasus kayak misalnya misalnya kayak Tool lah, yang itu di hari pertama ya. Tool di hari pertama. Nah, kita lihat di sini. Nah, lihat Tool di hari pertama, the first day rule. Nah, di sini itu sebenarnya nggak arah kebongkar arah lagi. Tapi ini filenya itu jauh lebih kecil dari 20%. Ini mungkin sekitar 3 atau 4% atau 5, sekitar di bawah 5% lah file Tool itu di sini dari jumlah dana IPO yang dia dapat. Jadi dia makanya arah lock. Nah, kalau kayak gini hold aja. Kalau kayak gini nih posisinya hold aja. Karena kurang dari 20% dari total biaya atau total dana IPO yang didapatkan. Biasanya UE-nya belum distribusi. Nah, distribusi terjadi di hari kedua. Nah, di hari kedua ini ya jual. Karena udah lebih dari 20%. Bahkan mungkin ini udah sekitar 50 atau 70% dari total dana yang didapatkan IPO filenya. Ini guys, file ini guys. Nah, jadi kalau teman-teman yang lihat file, ya, berarti jual tolnya di hari keberapa? Hari kedua. Hari kedua ini udah dijual harusnya. Karena filenya udah lebih dari 20% dan bahkan mungkin ini sekitar 50% lebih lah untuk di tool waktu itu. Nah, kalau di hari pertama masih kecil filenya di bawah 20% ya udah hold aja. Jadi gitu. Jadi kasus tool ini saya juga kejual di hari kedua di sekitar sini nih. Saya lupa di harga berapa. Yang pasti bukan di arah. Waktu itu karena saya pakai stock bid waktu ikut tool ini.
dan di sekitarnya ini mungkin guys. Ya, waktu turun itu tiba-tiba rame gitu, saya langsung jual aja seperti itu guys untuk di kasus tuh. Nah itu guys ya, jawaban saya atas pertanyaan ini. Saham IPO itu di hold berapa lama ya? Saya nggak pernah mikirin itu di hold berapa lama. Kalau misalnya filenya udah melebihi target ya udah saya langsung jual aja. Kalau IPO sih seperti itu. Kadang-kadang arahnya kebongkar pun saya jual. Kadang-kadang kalau misalnya saya beli IPO di beberapa sekuritas, kalau arahnya kebongkar aja di tool ini misalnya kebongkar nih kan, arahnya kebongkar, saya langsung jual. Saya sisain 1 atau 2 sekuritas aja. Kalau saya belinya di banyak sekuritas. Jadi bisa dibilang kalau arahnya kebongkar, mungkin kalau saya beli 4 sekuritas, yang saya jual 3 ya sisain 1 lah, seperti itu guys ya. Tapi kalau arah lock ya masih saya hold. Oke, mungkin itu aja yang masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.